Bab 1432, Dokter Hebat. Kerumunan yang mengikuti segera mulai tidak sabar. Orang-orang ini semua ingin melihat proses Sean menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa orang. Dan Ibu Cindy malah menghalanginya dan tidak mengizinkan mereka untuk melihat. Tentu saja mereka sangat tidak senang. Mereka tidak berani meneriaki Sean, sedangkan Ibu Cindy hanyalah wanita biasa yang menafkahi keluarganya dengan cara menjual diri. Dia bahkan bisa disebut sebagai wanita yang rendah. Tentu saja, mereka tidak akan sopan dengan Ibu Cindy. Minggir! Siapa kamu berani menghalangi kami? Benar, Jenderal Lane sudah menyembuhkan suamimu. Kami masih menunggu Jenderal Lane untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa keluargamu. Kamu malah menghalangi kami menemui Jenderal Lane. Kamu keterlaluan. Kamu mana boleh begitu? Dengan begitu banyak orang yang berteriak bersama, jika wanita biasa pasti tidak akan bisa menghentikan mereka. Namun, Ibu Cindy sangat tangguh. Dia meletakkan tangannya di pinggang dan berteriak, Jenderal Lane dibawa oleh putriku. Tanpa putriku, kalian bahkan tidak akan bisa bertemu dengannya. Coba saja kalau kalian memang berani singgung aku. Percaya atau tidak, putriku akan mengadu dan Jenderal Lane akan mengurung kalian semua di penjara. Begitu kata-kata ini dilontarkan, semua orang segera terdiam. Di dalam rumah, Sean dan yang lainnya mendengar Ibu Cindy berteriak dengan bangga. Cindy langsung malu setengah mati. Dia menatap Sean dengan malu dan menjelaskan, Jenderal Lane, ibu kurangnya memang seperti itu. Dia tidak memiliki niat buruk. Jangan pedulikan dia. Tentu saja, Sean tidak peduli dengan perkataan seorang wanita, walaupun perkataannya dapat merusak nama baik dirinya. Sean langsung berjalan ke jendela dan berdiri di depan wanita yang baring di tempat tidur. Seorang wanita berusia sekitar 40-an, bahkan mungkin kurang dari 40 tahun. Karena pemuda yang membawa Sean kemari itu masih sangat muda. Baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Aku dokter, biarkan aku periksa kakimu yang terkilir. Sean berkata pada wanita itu. Wanita itu tiba-tiba melihat seorang pria asing tentu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak. Setelah putranya maju untuk mendekatinya, dia dengan malu meletakkan kakinya di depan Sean. Dalam waktu tidak lebih dari 5 menit, Sean dan yang lainnya sudah berjalan keluar dari rumah. Ibu Cindy dengan penuh rasa bangga menegur orang-orang miskin dan terus menekankan hubungan antara putrinya Cindy dengan Sean. Tiba-tiba dia kaget melihat Sean sudah berjalan keluar. Kenapa Anda keluarnya secepat ini? Ibu Cindy gelagapan dan bertanya dengan kaget. Sean melirik wanita yang cantik yang memakai riasan tebal sama seperti Cindy tadi malam, lalu menjawab dengan tenang. Sudah selesai. Sudah sembuh? Begitu cepat. Baru berapa lama? Tidak sampai 5 menit. Sean memandang orang-orang yang tadi berlutut di depannya dan bertanya, Di mana rumahmu? Bawa aku ke tempat istrimu. Baik, silakan lewat sini. Pria itu sangat bahagia. Dia sudah berusia 30-an, dan sekarang dia sangat bersemangat sehingga dia tertawa seperti anak kecil sambil membawa Sean berjalan ke rumahnya. Begitu sampai di pintu, pria itu berteriak dan bergegas masuk. Istriku, aku membawa dokter untuk memeriksa kamu. Tidak perlu bayar uang, gratis. Kemudian terdengar seorang wanita berbicara dengan nada tidak percaya. Dasar bodoh, justru gratis itu yang paling mahal. Makan mungkin ada yang gratis di dunia ini. Pria ini buru-buru membujuk. Jangan khawatir, dokter ini benar-benar tidak meminta bayaran. Dia sudah menyembuhkan lengan Fulton dan juga menyembuhkan seorang ibu tua. Dia tidak akan minta dibayar.
Benarkah? Aku tidak percaya. Sean langsung memasuki rumah dan berdiri di depan wanita muda yang keras kepala itu. Julurkan tangan kamu. Sean langsung berkata. Merasakan aura menakutkan yang terpancar dari Sean, wanita itu gemetar ketakutan. Dokter dari mana ini? Tampangnya ganas, seperti sudah pernah membunuh banyak orang. Mengapa suaminya membawa orang yang begitu mengerikan pulang ke rumah? 5 menit berlalu, Sean berjalan keluar dari rumah pria ini bersama Theo dan Cindy. Bawa aku ke rumahmu dan biar aku bantu mengobati penyakit putrimu. Sean menatap seorang pria paruh baya dan berkata. Dahi Sean pun mulai bercucuran keringat karena dia telah mengobati belasan orang dalam waktu sekejap. Melihat ini, Cindy membasahi handuk dengan air, memerasnya hingga kering, dan mendekat untuk membantu Sean menyeka keringatnya. Namun, Sean tidak membiarkan dia untuk menyeka keringatnya. Sebaliknya, dia langsung mengambil handuk dari tangannya dan menyeka keringat dari dahinya. Meskipun sudah begitu banyak orang yang telah sembuh, namun Sean tahu jumlah pasien yang belum diobati masih sangat banyak. Karena ada 2 atau 3 ribu orang di daerah kumuh ini, yang hampir sebanding dengan jumlah pasukan pertahanan kota. Dengan jumlah orang yang sekian banyak, walau hanya 10% orang saja yang sakit atau terluka, berarti sudah ratusan orang di sini. Hari sudah mulai gelap. Tanpa terasa 1 hari telah berlalu. Ketika Sean keluar dari rumah orang lagi, orang-orang di luar semua menyambutnya dengan antusias dan penuh rasa hormat. Bahkan ada beberapa wanita tua yang memegang sehelai kain merah. Mereka ingin mengikat kain ini di pundak Sean. Kiai? Kiai? Banyak orang berteriak pada Sean seperti ini. Wajah mereka penuh dengan rasa hormat. Apa itu Kiai? Sean menatap Cindy dan Ibu Cindy dengan rasa heran. Ibu Cindy segera menjelaskan. Kiai adalah bahasa kami, yang berarti orang suci mereka ingin berterima kasih padamu, Jenderal Lane. Jadi ini artinya, orang suci. Sean merasa sedikit geli. Sudah menjadi Jenderal Bintang 9, Jenderal Pelindung Draconia, Panglima tertinggi pasukan pertahanan kota, dan sekarang tambah gelar baru lagi. Orang suci, hehe, cukup bagus. Ekspresi rasa hormat pun muncul di wajah Theo. Menurut Theo secara pribadi, Sean adalah seorang jenderal yang sangat baik. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, dia juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Dapat dikatakan menurut Theo secara pribadi, Sean adalah seorang jenderal yang sangat baik. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, dia juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Dapat dikatakan Sean adalah jenderal termuda di militer. Dan dia tidak hanya memiliki kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, dia juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Dapat dikatakan Sean adalah jenderal termuda di militer. Dan sekarang, Sean telah menyembuhkan begitu banyak orang dengan tangannya sendiri. Bahkan dokter hebat pun tidak dapat dibandingkan dengannya, bukan? Saat itu, beberapa orang tiba-tiba berlari dari kejauhan. Beberapa dari orang-orang ini memegang mikrofon di tangan mereka dan beberapa membawa kamera di pundak mereka. Mereka pasti wartawan yang telah mendengar berita tersebut. Sepertinya kabar pengobatan secara gratis yang dilakukan oleh Sean di daerah kumuh telah menyebar kemana-mana, sehingga wartawan media Dorodo datang untuk mewawancarainya. Haruskah kita mengusir mereka? Theo bertanya. Sean merenung sejenak dan kemudian berkata, tidak, biarkan mereka mewawancarai, sehingga mereka dapat mempublikasikan situasi daerah kumuh saat ini dan menarik perhatian dari masyarakat. Demi mendapatkan reputasi yang baik,
para pengusaha kaya dan bos besar juga akan bermurah hati untuk memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin ini dan membantu tempat ini melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Mendengar kata-kata Sean, Theo tiba-tiba terkesima. Bab 1433, Wawancara. Sean sedang mengobati seorang pria tua yang kakinya terluka. Betis orang tua ini terluka karena terkena sabit di saat hendak memotong rumput untuk domba yang digembalakan di lereng bukit dekat sini. Meskipun lukanya tidak terlalu dalam, namun karena tidak langsung diobati, lukanya menjadi meradang dan bernanah dan menjadi makin serius. Untuk cedera semacam ini, Sean akan menggunakan metode pengobatan yang sangat sederhana, yaitu langsung memotong bagian bernanah di sekitar luka, dan kemudian disinfeksi bagian yang tersisa, lalu menjahitnya. Sean baru saja menyelesaikan pengobatan. Beberapa wartawan pun datang di bawah panduan Theo. Para wartawan yang memegang mikrofon semuanya berkerumun ke sisi Sean, sementara para fotografer pun sibuk menggunakan kamera untuk merekam Sean. Apakah Anda adalah panglima tertinggi pasukan pertahanan kota Dorodo kita, Sean? Seorang wartawan cantik bertanya. Benar. Sean menganggukkan kepalanya. Mendengar jawaban Sean, wartawan wanita dan wartawan lainnya semua sangat bersemangat. Kenapa Anda datang ke daerah kumuh untuk memberikan pengobatan gratis kepada orang-orang miskin ini? Bukankah jadwal Anda sangat padat? Wartawan lain buru-buru bertanya. Sean tersenyum dan berkata, karena kondisi kehidupan penduduk di sini terlalu buruk. Mereka bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Mereka juga tidak punya uang untuk berobat. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk mengobati mereka. Bukankah ini akan memengaruhi tugas Anda di pasukan pertahanan kota? Karena waktu Anda sangat berharga. Wartawan lain bertanya. Sean mengangguk perlahan dan berkata, kalau mengatakan tidak ada dampak sama sekali, itu tidak mungkin. Tetapi masalah mengenai orang miskin bukanlah masalah kecil. Kalau tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk. Jadi aku lebih memprioritaskan masalah kemiskinan. Ternyata begitu. Jenderal Lane, Anda memang sangat baik hati. Seorang wartawan mencoba memuji di hadapan Sean, sementara wartawan lain di sekitar mengangguk setuju. Kalau wali kota kita, serta rumah sakit resmi Dorodo dan organisasi kesehatan terkait dan Departemen Pengentasan Kemiskinan dapat menangani masalah orang miskin, maka aku tidak perlu melakukan ini lagi. Kata Sean sambil tersenyum. Setelah menjawab pertanyaan beberapa wartawan ini, Sean memberi isyarat agar Theo membawa mereka pergi. Para wartawan ini belum menyelesaikan pertanyaan mereka. Mereka masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, namun Theo tidak memberi mereka kesempatan lagi. Jenderal kami sangat sibuk. Sudah cukup baik memberikan kalian waktu 5 menit untuk wawancara. Sekarang cepat pergi dari sini. Di bawah tatapan Theo, para wartawan ini hanya bisa pergi tanpa daya. Hari sudah mulai gelap. Sudah ada puluhan pasien yang telah diobati oleh Sean, namun masih ada lagi pasien yang belum diobati. Tidak peduli seberapa hebat Sean, tidak semua kondisi dan cederanya bisa diobati. Tentu saja, bukan karena dia tidak mau, namun dia tidak sanggup melakukannya. Walaupun dia membelah tubuhnya menjadi 2 pun tidak sanggup mengurus semua pasien yang ada. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan dari akarnya. Hari sudah mulai malam, dan juga sudah waktunya bagi Sean dan Theo untuk kembali ke Camp Dorodo. Nona Sheila, jangan tinggal di sini lagi. Ini sudah larut malam. Tidak aman bagimu tinggal di sini.
Sebaiknya kamu cepat pulang ke mansion wali kota bersama Uriel, kata Sean pada Sheila. Sheila agak malu karena hari ini dia tidak banyak membantu. Dia hanya mengikuti Sean dan menonton dia mengobati orang lain. Sean mengobati pasien, Theo yang menjaga ketertiban, sementara Cindy dan ibunya membantu Sean. Putri wali kota ini dari awal hingga akhir tidak dapat membantu apa-apa. Aku tahu, setelah aku pulang, aku pasti akan memberitahu ayahku. Sheila berkata dengan serius. Kalau begitu, ini tugas kamu. Sean tersenyum dan mengangguk. Sekitar pukul 9 malam, Sheila mengikuti Uriel dan kembali ke mansion wali kota. Wali kota Larsen sedang menikmati makan malamnya dan bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ayah, ada yang ingin aku katakan padamu. Sheila berlari ke hadapan ayahnya, Teddy, dan berkata, Kalau begitu kita bicarakan di ruang tamu. Teddy berkata sambil tersenyum. Teddy membawa putrinya Sheila ke ruang tamu. Menginjak karpet berbulu dan mencium aroma yang menguar di udara di ruang tamu itu. Melihat dekorasi ruang tamu kecil yang mewah dan indah, Sheila merasa sangat tidak terbiasa. Sejak kecil, dia tinggal di mansion wali kota dan menikmati kekayaan. Semua yang dia inginkan bisa didapatkan dengan mudah. Namun, hari ini setelah pergi ke daerah kumuh dan mengikuti Sean melihat kehidupan penduduk kumuh, dia tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman dengan segala sesuatu di depannya. Pemandangan di depan kita begitu indah sehingga agak tidak nyata. Ayah, aku tadi malam tidak pulang. Sheila berpikir sejenak sebelum berkata. Aku tahu. Teddy mengangguk lalu berkata sambil tersenyum. Uriel mengirimiku pesan. Aku tahu kalian pergi bersama Jenderal Lane. Apa dia mengatakan sesuatu padamu? Sheila lalu berkata. Seperti ini, pagi ini aku dan Uriel pergi ke daerah kumuh di distrik barat bersama Jenderal Lane untuk mengetahui kondisi kehidupan orang miskin. Mendengar ini, Teddy mengerutkan kening. Sheila tidak menyadari perubahan ekspresi wajah ayahnya, dan kemudian berkata, Kehidupan orang-orang di daerah kumuh benar-benar terlalu sulit. Mereka bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian. Banyak nyawa orang tidak terjamin sama sekali. Dan yang terpenting adalah mereka tidak punya uang untuk berobat. Siapapun yang sakit atau terluka hanya dapat menunda waktu dan menunggu penyembuhan diri. Kalau yang beruntung, akan sembuh dengan sendiri. Kalau yang tidak beruntung, penyakit dan luka yang diderita akan menjadi makin serius. Pada awalnya hanya penyakit kecil, tapi karena ditunda-tunda akhirnya menjadi masalah besar dan bisa-bisa mengancam nyawa. Baiklah, aku mengerti. Teddy buru-buru menyela putrinya. Dia mencubit pangkal hidungnya dengan jari telunjuk dan berkata, Aku tidak menyangka kalian tiba-tiba memperhatikan masalah permukiman kumuh. Masalah permukiman kumuh adalah masalah lama. Wali kota Dorodo sebelumnya belum dapat menyelesaikan masalah daerah kumuh dengan benar, dan aku khawatir aku juga tidak memiliki kemampuan. Namun, karena Jenderal Lane membawamu ke sana, pasti ada niatnya. Aku akan menghubunginya dan berdiskusi dengannya.